Kalian pasti setiap hari buka sosmed kan? Tapi udah tahu belum sih gimana cara kerjanya? Oke, kenalin dulu, aku Yafika Nela Maharani. Di sini aku dan teman-teman kelompok bakal bagi-bagi info penting soal dunia digital dan TIK yang mungkin kalian belum tahu. Yuk, langsung kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramdhani, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta berinteraksi satu sama lain melalui jaringan internet. Melalui media sosial, seseorang dapat membuat dan menyebarkan konten dalam bentuk teks, gambar, maupun video, lalu menerima tanggapan secara langsung dari pengguna lain. Media sosial tidak hanya menjadi sarana berkomunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir, berpendapat, dan berperilaku di era digital. Nama saya Ahmad Arwan Jaladin, absen 8 dari kelas 12E. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari media sosial. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Orang bisa berinteraksi tanpa batas jarak dan waktu. Yang kedua ada sebagai media pembelajaran. Banyak konten edukatif, tutorial, dan kelas online. Yang ketiga adalah sarana promosi dan bisnis. UMKM bisa menjual produknya lewat media sosial atau mempromosikannya lewat media sosial. Yang keempat ada meningkatkan kreativitas anak muda bisa dengan membuat konten positif dan yang inovatif. Semuanya, jadi saya Hobi Sawi dari absen nomor 20. Saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi informasi dalam media sosial. Teknologi informatika berperan sebagai dasar sistem yang membuat media sosial dapat bekerja. TIK memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat tanpa batas, ruang, dan waktu. Selain itu, teknologi informasi juga berperan dalam mengelola dan juga menyebarkan informasi dalam jumlah yang besar, sehingga semua informasi tersebut dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Teknologi ini juga akan mengatur bagaimana interaksi terjadi di ruang digital melalui sistem dan algoritma yang telah berjalan secara otomatis. Singkatnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai penghubung komunikasi, pengelola informasi, dan pengatur sistem dalam media sosial. Kenalkan, nama saya Wildana Amaswari dari absen 35. Di sini saya akan membacakan dampak negatif. Yang pertama ada kecanduan digital. Nah, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Yang kedua ada cyberbullying. Ungkapan atau komentar negatif terhadap seseorang yang membuatnya tidak percaya diri. Yang ketiga ada penyebaran hoax. Berita palsu atau hoax dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial. Saya Emilia Sandisa Herani, nomor absen 21, akan menjelaskan materi menjadi pengguna yang bijak. Ada beberapa cara. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Kita harus bisa mengontrol penggunaan HP kita, terutama ketika sedang menggunakan media sosial. Kadang kita menggunakan media sosial ingin untuk scroll, baik itu scroll TikTok, Instagram, maupun YouTube. Niatnya cuma 5 menit aja, tapi tanpa kita sadari ternyata sudah 5 jam. Makanya menggunakan fitur screen time itu sangat penting diterapkan di HP kita agar penggunaan tetap terkontrol. Yang kedua, saring sebelum sharing. Karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu benar. Sebelum kita membagikan sesuatu, kita harus mengetahui dulu sumbernya itu benar dan terpercaya agar kita tidak menyebarkan hoax. Yang ketiga, jaga privasi. Kita tidak boleh menyebar data pribadi kita secara sembarangan di media sosial, baik itu menyebarkan alamat, nomor pribadi, maupun password. Karena apabila data pribadi kita bocor, data kita akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, gunakan untuk hal produktif.
Selain sebagai hiburan, media sosial juga bisa sebagai sarana untuk belajar. Kita bisa mengikuti akun-akun yang edukatif dan mencari informasi yang bermanfaat. Yang kelima, menerapkan etika digital. Meskipun di dunia maya, kita tetap harus sopan. Berkomentar dengan baik dan tidak menyakiti orang lain adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pengguna internet yang bijak. Saya akan menyimpulkan dari materi kelompok kita yaitu media sosial. Pertama adalah media sosial adalah hasil perkembangan teknologi informatika yang membawa banyak manfaat. Namun, tanpa penggunaan yang bijak, dampaknya bisa merugikan. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.